warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Radar Madura TV masih dalam program Lensa Pendidikan bersama saya Sari Purwanti. Tentunya program Lensa Pendidikan ini menyajikan banyak sekali profil sekolah di sejumlah kecamatan, di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Dan hari ini saya berada di SDN Konang 4, tepatnya di Kecamatan Galis, dan Tretan saya sudah didampingi oleh stakeholder di Kecamatan Galis, stakeholder pendidikan di Kecamatan Galis yang luar biasa semangatnya. Dari pagi sudah menunggu tim Lensa Pendidikan khusus di SDN Konang 4. Luar biasa. Saya perlu perkenalkan pada Tretan satu persatu. Mereka-mereka inilah yang berada di balik upaya untuk kemajuan pendidikan di Kecamatan Galis. Dari sebelah kanan pojok sana ada Bapak Dr. Andes Muhammad Zain Al-Syabir, MMPD, selaku pengawas sekolah Kecamatan Galis. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dan di sebelahnya Pak Zain, atau saya panggilnya Pak Syabir ya. Iya. Ada Pak Zain, ada Pak Syabir, boleh lah. Nanti Tretan boleh kenalan. Di sebelah kanan saya ada Bapak Dr. Andes Ahmad Baihaki, selaku Korwil Cambidikbud Kecamatan Galis. Selamat pagi Pak Baihaki. Selamat pagi. Semangat ya. Assalamualaikum. Beliau yang selalu mendampingi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau yang selalu mendampingi tim Lensa Pendidikan roadshow ke sejumlah sekolah di Kecamatan Galis dan semangatnya belum pernah turun. Di sebelah kiri saya ada tuan rumah kita, Bapak Abdul Muhed SPD MPD, selaku Kepala Sekolah Konang 4. Selamat pagi Pak Muhed. Selamat pagi. Ini adalah pertemuan kita kedua ya Pak Muhed ya. Nanti kita bahas, ternyata mungkin perlu mereview sekolah Pak Muhed sebelumnya. Di sebelah kiri saya, di sebelah kiri Pak Muhed ada Bapak Muhammad Sadili MMPD, selaku FK2S Kecamatan Galis. Selamat pagi Pak Sadili. Ya, selamat pagi. Masih semangat nih Pak Sadili ya? Siap. Dan di pojok mungkin baru kenal Tretan, ada Bapak Jufriyadi SPD, selaku Ketua Gugus 2 Kecamatan Galis. Selamat pagi Pak Jufriyadi. Ini juga pertemuan kedua kita. Beliau Kepala Sekolah SDN Konang 2. Tretan boleh review sekolah beliau. Baik Tretan, hari ini sangat edisi yang spesial sekali. Saya didampingi oleh laki-laki hebat. Mereka semuanya adalah orang-orang yang berada di balik kemajuan pendidikan di Kecamatan Galis. Upaya-upaya mereka tentu perlu kita apresiasi karena bagaimanapun dan dalam kondisi apapun mereka tetap memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan pendidikan. Sebelum kita ngobrol dengan semuanya, kita ngobrol satu-satu ya Tretan ya. Kita ngobrol dengan tuan rumah dulu karena beliau yang punya program di Kecamatan Galis, khususnya di SDN Konang 4. Selamat pagi Pak Muhed. Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhed, ini pertemuan kedua kita, tapi saya melihat semangat Pak Muhed rasanya belum turun juga untuk semangat. Pendidikan ya. Luar biasa Pak Muhed. Kalau bisa review Tretan sekolah sebelum Pak Muhed dipindah di SDN Konang 4 ini, Pak Muhed pernah berada di SDN Pademau Barat 1 dan sekolahnya luar biasa, inovasi beliau juga luar biasa. Dan tantangan hari ini adalah beliau per 1 Januari 2022 beliau mendapatkan amanah baru, tantangan baru memimpin SDN Konang 4. Kita akan cari tahu program apa dan apa langkah beliau untuk memajukan sekolah ini sebagaimana beliau memajukan sekolah sebelumnya. Baik Pak Muhed, sampaikan pada Tretan Radar Madura TV. Terima kasih Radar Madura TV, semuanya, kru yang hadir, kemudian Pak Korwil, Bapak Pengawas, Bapak FK2S dan Bapak Ketua Gugus. Terima kasih pertama sudah bisa berkenan hadir. Kemudian yang kedua saya ucapkan selamat datang untuk tim ini kembali dengan Bu Sari Radar Madura di SDN Konang 4 Kecamatan Galis. Ya mungkin sudah disampaikan tadi, tapi pada prinsipnya saya sebagai ASN selalu siap untuk mengabdi untuk negeri ini, untuk memajukan pendidikan di mana saja, tidak peduli di mana saja sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan arahan dari Bapak pimpinan, Bapak Korwil, Bapak Kepala Dinas. Karena itu amanah Mbak Sari. Betul siap melaksanakan tugas, siap memajukan, utamanya ini ada Pak Korwil,
Kecamatan Galis, Kecamatan Galis. kemudian Pamekasan hebat. Wah, luar biasa. Pak Muhed, berbeda dengan sekolah sebelumnya. Pak Muhed mendapat tantangan yang luar biasa karena sekolah ini kalau dari segi jumlah siswa sangat sedikit. Letak geografisnya pun juga agak ke desa ya, desa sekali. Ini kita diapit oleh sawah ya, mewah ya, mepet sawah ya. Pak, Ya. Dan ini tantangan besar untuk Pak Muhed. Apa yang kemudian Pak Muhed lakukan untuk Konang 4 ini sepanjang Pak Muhed berada di sini? Iya. Seperti yang sudah dipahami bersama, itu sebuah tantangan. Namanya tantangan, kita harus menyiapkan berbagai solusi-solusi yang sebelumnya sudah kita pahami kondisi. Jadi pertama saya harus menyesuaikan diri dulu. Iya, betul. Dengan semua potensi lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, setelah menyesuaikan diri, kita mengidentifikasi apa potensi yang dimiliki, apa potensi sekolah yang dimiliki, baik dari sisi guru, siswa, kemudian potensi lokal masyarakat. Kemudian yang ketiga baru kita berkolaborasi untuk menyusun aksi-aksi yang bisa kita perbuat. Prinsip saya, Mbak Sari dan teman-teman pemirsa Radar Madura TV, berani berubah itu hebat. Wah, betul. Berani berubah itu hebat. Dalam situasi dan kondisi seperti situasi dan kondisi apapun, dimanapun, saya harus berubah untuk kemajuan pendidikan. Inovasi yang dilakukan untuk sekolah ini. Ya. Inovasi seperti diketahui kami maksud saya di sekolah ini bersama secara Dewan khusus Guru bersama tentunya. Dewan Guru, memang sekolah secara kualitas itu kualitas mungkin atau kuantitas pun mungkin belum terlihat, tapi semangat tetap harus sama. Artinya kita harus semangat untuk memajukan pendidikan, semangat untuk berubah ke lebih baik, itu harus sama. Paling tidak saya harus memberikan contoh, walaupun sekolahnya kecil, tapi mudah-mudahan karyanya besar. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau kita bicara pembelajaran digitalisasi belum dilakukan di sini. Inovasi apa yang kemudian Bapak lakukan untuk agar sekolah ini punya nilai tawar, sehingga nanti ada trust masyarakat yang tinggi dan kemudian menambah jumlah siswa begitu? Pastinya mungkin beda Pak Tari ya. Dari sekolah kami mungkin tidak dimiliki atau tidak sama dengan sekolah lain. Kami punya inovasi sesuai dengan program pemerintah di proyek penguatan profil pelajar Pancasila di P5 sesuai dengan potensi kearifan lokal dan potensi masyarakat, siswa. Kami punya program kelas kewirausahaan. Implementasi kegiatannya yang pertama, karena ada namanya program kewirausahaan sekolah Jamatis. Ja itu jamur, kemudian mat itu tomat, tis petis. Sesuai dengan Jamatis ya. Jadi program kelas kewirausahaan Jamatis. Jamur kebetulan jamur tiram. Tadi dilihat pada saat roadshow ya. Kemudian tomat, budidaya tomat, kemudian budidaya aneka petis. Karena di sini ada pabrik petisnya. Kemudian masyarakat menanam tomat. Kemudian khusus sekolah sini satu-satunya yang mengembangkan budidaya jamur tiram. Kita punya pusat budidaya yang sudah dan itu melibatkan semua siswa, guru, kemudian masyarakat, kan ada paguyuban ada paguyuban di sana sudah tadi sudah berpartisipasi. Ya, begitu banyak tantangan yang dihadapi di sekolah ini dengan kondisi siswanya sedikit, juga letak geografis yang jauh dari perkotaan. Potensi-potensinya tentu akan sulit untuk dikembangkan. Harus ada siasat dan strategi. Kira-kira strategi apa yang Bapak lakukan di sekolah ini? Nah, yang terpenting bagi kami pertama semangat untuk berubah. Dan itu semua stakeholder. Kemudian yang kedua, kita kolaboratif dengan semua stakeholder, Bapak pengawas, Bapak Korwil utamanya, Bapak Kepala Dinas Pendidikan,
kemudian teman-teman ini dari kepala sekolah, dari gugus, sehingga semua yang kita angan-angankan, kita rencanakan didukung. Iya, mengkomunikasikan dengan baik ya. Oke. Kemudian kita aksi secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan kami. Betul. Ya. Terakhir Pak Muhed. Ya. Harapan untuk sekolah ini dan langkah Pak Muhed ke depan untuk membuat sekolah ini harus lebih maju, selangkah lebih maju. Kira-kira apa yang akan dilakukan ke depannya di 2023 barangkali? Ya sesuai dengan paparan tadi ini Pak Korwil dan Pak Pengawas, kami ini sekolah kecil. Jadi semua perhatian khusus mungkin, sarananya mungkin belum, jadi mohon dikomunikasikan sehingga kami juga sama bisa berkreasi, bisa membuat terobosan-terobosan. Secara SDM kami sudah siap, jadi SDM jumlahnya lengkap. Tinggal bagaimana sarananya saja yang kurang, mungkin nanti secara kolaboratif. Karena masyarakat di sini juga kurang mampu, jadi mohon nanti dari pemerintah mungkin bisa artinya digitalisasi pun bisa pasti dilakukan di sini asal saran dan prasarana nanti memadai. Oke, baik Pak Muhed, semangatnya ini yang harus kita jaga karena tanpa semangat beliau dan juga Dewan Guru tentu tidak akan ada perubahan-perubahan walaupun itu perubahan kecil untuk langkah ke depan. Baik Pak Muhed, terima kasih. Kalau kita berbicara bagaimana menjalin komunikasi yang baik, tentu sebelum kita ke Korwil Cambidikbud ataupun ke pengawas, kita akan beralih pada gugus, ketua gugus ketua gugus 2 Pak Jufriyadi, dan juga mungkin bisa ditanggapi oleh Bapak Sadili selaku FK2S. Ini kan sama-sama kepala sekolah. Melihat kondisi SDN Konang 4 tentu butuh support juga dari sesama kepala sekolah. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan gugus 2 Pak Jufri untuk SDN Konang 4 ini? Oke, makasih Mbak Sari bersama bapak-bapak yang lain. Sementara ini yang telah kami lakukan, namanya saja Pak Muhed ini orang baru di sini, tapi sudah hampir 1 tahun. Tapi kami melihat beliau ini, jangan lihat fisiknya, kalau Pak Muhed. Fisiknya tidak sama dengan yang lain mungkin, tapi semangatnya luar biasa, luar biasa di gugus 2. Kalau boleh tahu di bawah gugus 2 ada berapa sekolah Pak Jufri? Ada 7. 7 ya? Iya, ada 7. Dan Pak Muhed ini masuk di sekolah menengah tertinggi atau paling bawah? Ya, kalau dari segi perhatian dan pembinaan nanti ke depannya? Iya, kalau dari harapan pembinaan setidaknya sedanglah, tetapi dengan hadirnya Pak Muhed di sini di Konang 4, terutama di gugus 2 juga sangat-sangat memberikan warna. Dan kalau boleh kami katakan di gugus 2, Pak Muhed ini adalah sosok inspirator lah bagi kami, karena beliau juga orangnya kreatif, inovatif juga. Justru beliau ini sudah sering kami pakai di kegiatan-kegiatan BIMTEK di gugus 2 Mbak Sari. Kami pakai karena kompetensi beliau di dunia kependidikan sudah tidak asing lagi bagi kami. Jadi kami fungsikan potensi lokal lah di gugus 2. Beliau sering memberikan kegiatan-kegiatan sosialisasi. Artinya di gugus sendiri sudah ada komunikasi yang baik, pembinaan untuk khususnya untuk SDN Konang 4 ini. Iya. Baik. Pak Sadili, Pak Sadili, FK2S ini tentu lebih luas lagi lingkupnya ya, dari sekolah-sekolah di bawah Kecamatan Galis. Sejauh ini bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh FK2S untuk Konang 4 ini, Pak Sadili? Ya, terima kasih. Konang 4 ya. Pak Muhed, saya ingat ini sudah kepala sekolah yang ketiga. Sama saya menjabat dia. Iya, betul. Sama di 1, 2, 3 ya. Dan apakah ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pak Muhed, Pak Sadili? Ya. Kalau saya lihat dan saya amati, perubahan banyak. Ya. Sama tampilan. Tampilan ini sudah bagus. Ya. Karena bagusnya di sini karena dilihat dari situasi dan kondisi, baik jumlah murid ataupun lingkungan, itu udah bagus menurut saya ini. Dan dari FK2 untuk Konang 4, Konang 4 ini aktif ini anunya, setiap ada sesuatu mesti mengadakan kegiatan. Kayak kemarin ada di hari kemah itu, hari pramuka.
harus sama. Di Gales Konang 4 ini yang mengadakan. Jadi akhirnya saya dukung malam-malam ke sini saya ini. Iya. Artinya apresiasi yang luar biasa baik itu dari Ketua Gugus, tahu betul bahwa penempatan Pak Muhed di sini adalah orang yang tepat. Karena orang yang baik kalau ditempatkan di sekolah yang baik mungkin tidak akan melakukan perubahan. Tapi orang baik ditempatkan pada sekolah yang penuh dengan tantangan, maka akan berusaha, akan terlihat lebih baik ya. Masih menunggu. Iya. Kalau mau bicara pendidikan, dimanapun kita tetap harus siap, seperti ucapan ini ya. Betul. Jadi kan belum 1 tahun, ya setidaknya harus pengabdiannya ditumpahkan di sini dulu semaksimal mungkin nanti. Ya itu harapan yang dari saya. Iya. Baik, seperti Pak Sadili sampaikan bahwa Pak Muhed ini potensial sekali dan Konang 4 masih menginginkan Pak Muhed di sini untuk melakukan perubahan-perubahan besar di SDN Konang 4. Baik, kalau kita bicara melakukan perubahan untuk SDN Konang 4, tentu kita bicara bagaimana pengawasan dan evaluasi sendiri. Bahwa Pak Muhed ini orang yang sangat visioner, harus kita awasi bersama bahwa akan ada ke depan perubahan-perubahan yang dilakukan di SDN Konang 4. Kita akan meminta komentar dari Bapak Muhammad Zen Al-Syabir. Pak Zen ya? Pak Zen, selaku pengawas sekolah, apa yang sudah dilakukan untuk SDN Konang 4 ini? Mengingat begitu terbatasnya Konang 4 dengan segala keterbatasannya. Apa yang disampaikan teman-teman tadi, mulai dari kepala sekolah sendiri, FK2S dan udah gugus itu semuanya sudah benar, sudah mencakup semua. Jadi saya garis bawahi bahwa Bapak Muhed ini seorang visioner yang mampu membawa perubahan walaupun tidak signifikan. Sebab mau berubah bagaimana, sedangkan di sini seperti ini, baik itu masyarakatnya dan lingkungannya. Jadi dengan masuknya Pak Muhed sudah banyak yang dilakukan. Sudah banyak perubahan. Apa yang dilakukan sudah ada. Inovasi tadi kita sudah melihat bahwa satu-satunya di sini. Baik itu dari segi pendidikan, dia sudah mulai merangkak, walaupun tidak berlari cepat, karena masih ngopi nih. Dari masih segi baru, lingkungan sekolah, saya lihat-lihat tadi sudah ada ini dan itu. Artinya sudah melihat perubahan. Iya, perubahan sudah nampak. Karena memang perubahan itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Betul. Masih ada ini karena semuanya biaya dan pemahaman dari yang lain. Jadi sudah ada, saya lihat sudah banyak, sudah kemajuan. Ini masih tidak sampai 1 tahun. Makanya benar apa kata FK3S, berhasil dari Pademau pindah Konang 4, harus tunjukkan keberhasilannya. Jadi jangan berhasil di sekolah besar. Jangan minta pindah dulu, bukan dulu baru pindah. Artinya ini berharap di sini gitu ya. Oke, yang terakhir ini jangan membuat Pak Muhed menjadi besar kepala dengan semua pujian-pujiannya untuk sekolah ini. Saya meminta sedikit evaluasi dari Bapak Ahmad Baihaqi selaku Korwil Cemdikbud yang tahu betul bagaimana kondisi SDN Konang 4 ini dari tahun ke tahun. Baik Pak Baihaqi. Terima kasih Mbak. Kalau evaluasinya ini? Evaluasi saya tentang SDN Konang 4 dulu-dulunya dari kepala sekolah perempuan, sekolah laki-laki, kepala sekolah laki-laki dan sekarang Pak Muhed itu banyak kali kemajuannya dengan kepemimpinannya. Mohon maaf, bukan saya memuji-muji Pak Muhed, tapi akhirnya pun jadi memuji. Tapi kenyataannya begitu, Mbak, kan begitu. Saya berterima kasih kepada Pak Muhed, di mana kedatangan Pak Muhed memang sangat membantu Kecamatan Galis ini. Daripada sebelum-sebelumnya yang memang kepala sekolah yang memang datar begitu-begitu saja, tapi dengan Pak Muhed di sini, seperti apa yang disampaikan Pak Ketua Gugus tadi, bahwasanya Pak Muhed banyak membantu kegiatan gugus, baik itu sosialisasi dengan kurikulum yang baru ini. Pak Muhed lah yang banyak berperan, yang banyak mewarnai Pak Muhed. Dan untuk Pak Muhed, silahkan berinovasi, silahkan untuk kemajuan SDN Konang 4 ini. Tapi yang penting, silahkan lakukan apa yang harus lakukan, tapi jangan sampai merekayasa sesuatu untuk kepentingan Pak Muhed sendiri, kan begitu. Untuk kepentingan sekolah, untuk kepentingan lembaga, silahkan.
Kalau berbicara tadi Pak Muhammad menyampaikan bahwa di sini siap untuk berinovasi, untuk digitalisasi. Tapi sejauh ini saran dari Pak ya betul. Ya betul, Pak. seperti apa? Ya harapan saya karena memang semua lembaga di Kecamatan Galis, terutama kelas tingginya itu sudah digitalisasi semua. Namun karena keterbatasan dana di Konang 4 ini, sebagian sudah banyak di Kecamatan Galis ini, Pak, yang sudah digitalisasi. Namun di Konang 4 masih belum, cuma semoga satu kelas. Ya, semoga tahun-tahun berikutnya di Kecamatan Galis khususnya di Konang 4 ini sudah digitalisasi. Di bawah kepemimpinannya Pak Muhammad. Ya, saya yakin itu, Pak. Bisa Pak Muhammad. Ini rupanya banyak sekali yang menggantungkan harapan. Stakeholder pendidikan Kecamatan Galis ini satu kata dan satu suara untuk mendukung Pak Muhammad. Artinya menggantungkan harapan pada Pak Muhammad. Karena berharap SDN Konang 4 di tangan Pak Muhammad menjadi sekolah besar yang kemudian mendapatkan trust masyarakat dengan inovasi-inovasi yang Pak Muhammad berikan. Siap Pak Muhammad? Siap ya, luar biasa sekali. Kalau kita melihat bagaimana profil figur Pak Muhammad yang merupakan pernah menjadi tokoh pendidikan di Kabupaten Pamekasan, pernah menjadi tokoh pendidikan di Kabupaten Pamekasan, dan beliau visioner sekali. Tentu ini menjadi tantangan besar kepada Pak Muhammad. Pak Muhammad yang besar ditempatkan di sekolah yang besar tentu bukan hal yang perlu kita apresiasi. Tapi kemudian Pak Muhammad yang besar ditempatkan di sekolah yang terbatas. Ini menjadi tantangan sekaligus sebagai jawaban pada kita bahwa pendidikan kita butuh orang-orang seperti Pak Muhammad. Baik Tretan, terima kasih sudah menonton program Lensa Pendidikan di SDN Konang 4. Semoga semua harapan-harapan yang diinginkan oleh stakeholder pendidikan di Kecamatan Galis bisa terlaksana dan juga menjadi perbaikan untuk pendidikan di Kecamatan Galis. Terima kasih Tretan, program Lensa Pendidikan terlaksana atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Radar Madura TV. Kita ingin mendengar semangat stakeholder pendidikan di Kecamatan Galis dalam program Lensa Pendidikan. Dari SDN Konang 4, salam Lensa Pendidikan. Saya Sari Purati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.